Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada suatu hari baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Lalu baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian mengetahui siapakah orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang sial, orang yang tidak beruntung? Kalimat ini adalah kalimat yang ketika kita mendengarnya saja risih, apalagi mengalaminya. Setiap orang tidak ingin merasakan kebangkrutan. Setiap orang tidak ingin merasakan kerugian. Setiap orang tidak ingin merasakan sial. Akan tetapi setiap orang pasti ingin merasakan kesuksesan. Lalu para sahabat menjawab, "Ya Rasul, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut, yang rugi, yang sial, itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu baginda Nabi SAW tersenyum mendengar jawaban sahabat. Bukan seperti itu orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang rugi. Bukan orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Melainkan baginda Nabi SAW bersabda, "Innal muflisa min ummati ma ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang sial dari golongan umatku, yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat, mereka membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka dikatakan orang yang bangkrut? Mengapa mereka dikatakan orang yang rugi dan sial? Padahal mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, berzakat, bersedekah, mereka rajin. Jawabannya adalah, di samping mereka membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, dan di samping lain mereka membawa kesalahan dan dosa-dosa ketika mereka hidup di dunia. Apa kesalahan dan dosa ketika mereka hidup di dunia? Ketika mereka hidup di dunia, mereka pernah mencaci maki orang lain. Waqadhafa hadza, dan ketika mereka hidup di dunia, mereka pernah memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, ketika hidup di dunia, mereka pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa safaka dama hadza, dan mereka pernah mengalirkan darah dengan jalan yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, bagaimana nasib orang ini? Di samping dia membawa pahala, dan di samping lain dia membawa kesalahan dan dosa-dosa. Maka ketika dia sedang sibuk menyetorkan, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pahala
sholatnya. Maka datanglah orang instruksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, benar dia adalah orang yang rajin beribadah, mengerjakan sholat sunnah, sholat wajib dia kerjakan. Akan tetapi ketika hidup di dunia, dia pernah mencaci maki saya. Sakit sekali rasanya. Sakitnya itu di sini, di mana-mana, sehingga saya merasakan malu dan tidak bisa membalasnya. Hari ini saya meminta keadilan ya Allah. Maka Allah pun bertanya, benar orang ini engkau caci maki, benar ya Allah, maka mari pahala sholatmu. Diambillah pahala sholatnya dan diberikan kepada orang yang dia caci maki. Kemudian dia sibuk lagi melaporkan dengan pahala puasanya. Maka datang lagi orang lain, ya Allah, orang ini memang betul rajin mengerjakan puasa sunnah, puasa wajib. Akan tetapi ketika dia hidup di dunia, dia pernah memfitnah saya, sehingga saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa disebabkan dia. Allah Ta'ala bertanya, benar orang ini engkau fitnah ketika hidup di dunia? Benar ya Allah, maka mari pahala puasamu berikan kepada orang yang engkau fitnah. Kemudian dia lagi sibuk melaporkan pahala zakatnya. Maka datang lagi orang lain instruksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, memang benar dia adalah orang yang rajin bersedekah, membayar zakat. Akan tetapi dia pernah memakan harta saya dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Pada hari ini saya minta keadilan ya Allah. Maka Allah pun bertanya, benar engkau makan hartanya dengan cara yang batil? Benar ya Allah, maka mari pahala zakatmu berikan kepada orang yang engkau makan hartanya dengan cara yang batil. Oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika telah diambil pahala kebaikan-kebaikannya, habis semuanya, akan tetapi masih banyak lagi orang yang dia caci maki, masih banyak lagi orang-orang yang dia fitnah, masih banyak lagi orang-orang yang dia makan hartanya dengan cara yang batil. Kemudian apa yang terjadi dengan orang ini? Summa ukhidha min khotoyahum. Kemudian diambillah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang-orang yang dia caci maki, orang-orang yang dia fitnah, orang-orang yang dia ambil hartanya dengan cara yang batil. Diambil kesalahan dan dosa mereka dan diberikan kepadanya. Maka bagaimana nasibnya? Summa turha finnar. Kemudian dia dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Sudahlah pahalanya habis dipreteli. Kemudian kesalahan-kesalahan dan dosa orang lain diberikan kepadanya. Inilah yang dinamakan orang yang bangkrut, orang yang rugi, dan orang yang sial. Oleh karena itu saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita introspeksi diri. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga yang timbul kepada diri kita adalah kesombongan. Maka ketika seseorang memiliki sifat sombong, maka dia akan berkata seenak mulutnya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri dengan la liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.